Sebelum kita ke materi geografi, saya ingin memberikan apresiasi yang sedalam-dalamnya kepada teman-teman semua, karena sampai dengan saat ini teman-teman siswa-siswi PKBM Tunas Saksara masih sangat bersemangat untuk mengikuti pelajaran. Baik, kita ke materi ya teman-teman sekalian. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu modul 14 unit 1 tentang manfaat peta dan penginderaan jauh. Baik, kaitannya dengan peta penginderaan jauh untuk kehidupan sehari-hari teman-teman ya. Nah, kita lihat dulu di sini definisi peta itu sendiri. Peta merupakan gambaran permukaan bumi yang digambarkan dalam bidang datar dengan skala tertentu dan langsung di lapangan ya. Begitu selanjutnya untuk penginderaan jauh adalah merupakan cara yang dapat dilakukan oleh manusia untuk menganalisis berbagai ketampakan yang ada di dalam permukaan bumi itu tanpa langsung ke lapangan. Jadi bedanya di sini adalah kalau peta itu kita harus ke lapangan untuk meninjau secara langsung. Kemudian penginderaan jauh ini sebaliknya, kita boleh atau bisa melakukan analisis itu tanpa harus langsung ke lapangan, begitu teman-teman. Nah, manfaat peta dan citra penginderaan jauh untuk jaringan transportasi. Nah, pemanfaatan peta untuk jaringan transportasi darat misalnya di sini ya bisa kita lihat untuk misalnya dalam hal bepergian ya. Jadi peta untuk jaringan transportasi darat sangat bermanfaat teman-teman sekalian. Itu untuk memudahkan kemana arah yang akan kita tuju. Nah, bisa kita lihat tujuan kita mau kemana, kemudian halte busway-nya ada di mana, jalur busway-nya seperti apa, jarak tempatnya berapa, daerah yang akan kita lalui atau oleh busway itu daerah mana saja, bisa kita lihat di peta itu sendiri. Kemudian pemanfaatan citra penginderaan jauh untuk jaringan transportasi darat. Nah, tadi yang petanya, sekarang kita lihat gambar peta bagaimana hasil citra penginderaan jauh itu sendiri teman-teman ya. Di sini ada saya tampilkan gambar atau foto hasil dari citra ya, citra atau gambar. Mungkin dari teman-teman sendiri pernah melihat dari HP mungkin yang disebut dengan map ya. Map itu sama dengan peta teman-teman sekalian, kan, tetapi dalam bentuk digitalnya. Nah, apa saja yang dapat disajikan kaitannya dengan penginderaan jauh itu? Yang dapat disajikan antara lain adalah bentuk ya. Bentuk itu menunjukkan struktur objek yang mencirikan suatu kenampakan objek di permukaan bumi. Berdasarkan bentuk dapat diketahui objek itu bangunan pabrik, permukiman, terminal, dan jalan raya. Jadi mungkin sudah tidak asing lagi ya teman-teman sekalian, kalau kita melihat map di HP, bisa kita lihat dalam mode satelit mungkin ya. Jadi bangunan apa saja yang ada di sana seperti nyata begitu ya. Kemudian apa saja yang bisa disajikan ukuran. Nah, ukuran menunjukkan atribut pada objek yang diberi jarak, luas, volume, ketinggian tempat, dan kemiringan. Nah, jadi bisa kita lihat di sana. Selanjutnya adalah asosiasi, yaitu asosiasi menunjukkan keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Ya, dan ini sangat membantu untuk mengidentifikasi keberadaan objek lain. Begitu teman-teman. Selanjutnya ada pemanfaatan peta untuk jaringan transportasi laut. Nah, tadi jaringan transportasi darat, sekarang transportasi laut. Nah, di sini saya gambarkan dalam bentuk peta jaringan transportasi lautnya seperti apa, ya. Nah, peta di sini
adalah nampak adanya jalur-jalur transportasi laut yang menghubungkan kota-kota di Indonesia, misalnya seperti itu. Dari peta ini bisa kita dapat informasi tentang jalur transportasi yang ada di Indonesia. Misalnya, jika kita dari Padang akan menuju ke Surabaya dengan transportasi laut, maka kita akan mengetahui bahwa kita akan bersandar dulu di Jakarta dan Semarang. Dari peta tersebut dapat dilihat adanya garis merah yang menghubungkan antara Padang dengan Surabaya. Artinya kita tidak dapat secara langsung dari Padang ke Surabaya tanpa berhenti jika menggunakan transportasi laut, begitu. Selanjutnya, pemanfaatan citra penginderaan jauh untuk jaringan transportasi darat, transportasi laut, begitu ya. Nah, di sini ada saya tampilkan bentuk dari foto atau citra satelit ya. Nah, kalau tadi dari petanya, sekarang dari citra satelitnya. Nah, di sini bisa kita lihat pemanfaatan peta dan citra penginderaan jauh untuk jaringan transportasi laut. Sangat banyak diantaranya untuk mengetahui pola pola angin permukaan, pengamatan perkiraan pasang surut air laut, kemudian pengamatan kondisi fisik air laut, serta untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Nah, selanjutnya pemanfaatan citra penginderaan jauh untuk jaringan transportasi udara. Nah, di sini ada gambar dari citra satelit Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta ya. Nah, seperti ini kalau dilihat dari satelit, beginilah bentuknya ya. Berbeda apabila kita melihat di peta, tetapi kalau di penginderaan jauh ini seperti terlihat nyata ya. Nah, pemanfaatan peta untuk jaringan transportasi udara itu kita dapat memperkirakan kota mana saja yang akan dilalui ketika penerbangan ke tujuan, begitu. Nah, karena di setiap maskapai penerbangan memiliki rute penerbangan untuk memberikan layanan kepada pelanggannya. Di Indonesia, maskapai penerbangan yang membuat peta rute penerbangan sendiri yaitu Garuda Indonesia Airways, sedangkan jika maskapai penerbangan swasta yang akan membuat peta rute penerbangan sendiri harus disetujui oleh Kementerian Perhubungan. Nah, selanjutnya pemanfaatan citra penginderaan jauh untuk jaringan transportasi udara. Nah, tadi dari darat, laut, kemudian udara ya. Satu, manfaatnya seperti apa sih? Nah, membantu analisis cuaca dengan memperkirakan tekanan udara pada suatu wilayah. Kemudian yang kedua, alat bantu navigasi transportasi udara, perkiraan arah angin, suhu dan kandungan air di udara untuk menentukan boleh tidaknya pesawat melakukan penerbangan. Nah, jadi begitu teman-teman, manfaat dari peta dan penginderaan jauh itu sangat-sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Yang B, manfaat citra penginderaan jauh untuk tata guna lahan. Nah, di sini saya tampilkan gambar untuk tata guna lahan kawasan pemukiman, teman-teman. Jadi dengan adanya penginderaan jauh ini bisa ya kita lihat mana sih tempat yang baik untuk dijadikan sebagai sebuah lahan kawasan pemukiman. Kemudian manfaat citra penginderaan jauh untuk tata guna lahan perkebunan dan pertanian. Nah, di sini gambar citra dari satelit ya, ada sawah, kemukiman, kemudian ada perkebunan. Nah, dengan citra ini sangat memudahkan ya teman-teman sekalian untuk kita mengelola lahan, khususnya perkebunan dan pertanian itu sendiri. Yang C, manfaat citra penginderaan jauh untuk tata guna lahan, monitoring dan perubahan lahan. Nah, penggunaan lahan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Penggunaan lahan yang selalu berkembang menyebabkan perubahan penggunaan lahan yang mengakibatkan alih fungsi lahan sebagai upaya manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, dengan perekaman sensor ya penginderaan jauh dapat diketahui perubahan penggunaan lahan yang terjadi pada suatu wilayah. Nah, ini pentingnya teman-teman sekalian ya. Pentingnya daripada sebuah peta dan penginderaan jauh itu sendiri.
Baik. Nah, demikian teman-teman untuk materi unit 1 ini yang dapat saya sampaikan. Kemudian nanti ada tugas mandiri yang saya berikan. Nah, tugasnya adalah buatlah catatan secara ringkas pada buku catatan pribadi untuk dipahami dan dilaporkan dalam pelajaran tutorial. Ya, nanti setelah ini, setelah video ini disimak, maka nanti akan ada tugas mandiri dari saya berikan kepada teman-teman, dan kita akan bahas di pertemuan tatap muka ya. Namun sebelum tanggal pertemuan tatap muka itu dilaksanakan, tolong tugas mandiri ini dikerjakan, yaitu yang pertama, yang A, pemanfaatan peta dan citra penginderaan jauh untuk jaringan transportasi. Yang B, pemanfaatan peta dan citra penginderaan jauh untuk tata guna lahan. Yang C, pemanfaatan peta dan citra penginderaan jauh untuk monitoring perubahan lahan. Nah, jadi tugasnya ada 3 teman-teman sekalian ya. Ini materi ini sudah saya share di Classroom. Nanti tinggal diunduh saja, kemudian tolong diringkas yang bagian A, B, dan C-nya. Begitu teman-teman. Cukup sekian dulu dari saya. Sampai jumpa, sampai ketemu di pertemuan tatap muka kita nanti. Insyaallah minggu depan kita akan bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.